Manusia adalah makhluk berkesadaran yang memiliki otak yang sangat powerful untuk mempengaruhi alam semesta. Otak adalah organ penghasil pikiran. Nah, agar manusia bisa menguasai ilmu mempengaruhi alam semesta, maka manusia juga harus bisa mengenali dan mengendalikan pikirannya sendiri. Karena pada dasarnya, pikiran adalah lokasi manusia mencipta atau tempat penciptaan. Karenanya, dalam filosofi Hono Coroko, pikiran itu disebut dengan cipto dan dilambangkan dengan huruf co setelah ho dan no. Ho itu untuk melambangkan Tuhan atau Sang Hyang Suwung, dan no itu untuk melambangkan ono atau eksis atau ada. Setelah no ada co atau cipto atau pikiran. Itu artinya ketika manusia sudah manunggal dengan Tuhan yang eksis dalam dirinya, maka manusia bisa menciptakan realita dan mempengaruhi alam semesta diawali dengan pikiran. Pikiran manusia menentukan bagaimana manusia merasakan emosi dan bagaimana manusia bertindak. Pikiran juga menentukan ke arah mana jiwa manusia itu nantinya. Dan supaya makin bisa menguasai ilmu ini, manusia harus memahami mekanisme pikiran. Sebenarnya ada 3 jenis pikiran yang ada di dalam otak manusia. Jika manusia sudah menguasai ketiga jenis pikiran ini, maka dengan sendirinya manusia jadi lebih mudah mengontrol dirinya sendiri dan lebih mudah mempengaruhi alam semesta. Apa saja sih jenis pikiran yang dihasilkan oleh otak manusia? Yang pertama, pikiran sadar yang bergetar di gelombang beta sekitar 12-25 Hz. Ini adalah jenis pikiran yang sering manusia gunakan sehari-hari saat berada dalam kondisi terbangun, di mana di sini manusia melakukan aktivitas, belajar, dan bekerja. Pikiran ini bekerja secara kita sadari, dan biasanya selalu sibuk berpikir analitis, rasional, urut-urutan, merencanakan sesuatu, menilai sesuatu, menimbang-nimbang, dan sejenisnya. Pikiran seperti ini identik dikeluarkan oleh belahan otak sebelah kiri. Karenanya otak kiri kita bersifat rasional dan matematis, tapi ternyata pikiran ini hanya mempengaruhi 10-20% kehidupan kita saja. Yang kedua, pikiran bawah sadar yang bergetar di gelombang theta atau alfa sekitar 4-12 Hz. Pikiran bawah sadar ini bekerja menentukan 80-90% realita kehidupan manusia tanpa kita sadari. Inilah lokasi dari nilai-nilai hidup, belief system, perasaan atau emosi, intuisi, memori jangka panjang, dan kreativitas. Tipe pikiran ini sangat tenang dan rileks. Jiwa manusia atau bagian dari diri manusia yang merasa itu terletak di sini. Dan dari sinilah awal mula penciptaan realita itu terjadi. Manifestasi, niat, visualisasi masa depan Anda, doa, dan semua hal-hal yang irasional lainnya itu berada di ranah ini. Dan ini semualah yang membentuk realita manusia serta mempengaruhi makrokosmos. Dan ini identik dengan kinerja otak kanan. Karenanya otak kanan kita cenderung bersifat emosional dan irasional. Sedangkan gelombang otak alfa dan gelombang otak theta ini adalah gelombang otak yang sangat tenang. Ketika kalian merasakan ketenangan, keheningan, relaksasi, dan kenyamanan, maka sebenarnya kalian sedang berada dalam gelombang otak alfa atau theta ini. Nah, yang ketiga, ada pikiran tak sadar yang bergetar di gelombang delta sekitar 0,5-4 Hz. Pikiran tak sadar ini bekerja secara tak kita sadari, dan ini mengatur seluruh sistem kerja tubuh yang sudah bekerja secara otomatis, seperti sistem metabolisme tubuh, sistem imun, sistem endokrin, serta sistem pertumbuhan. Detak jantung kita, jumlah nafas per menit, pertumbuhan sel, dan penyembuhan di dalam tubuh semuanya terjadi tanpa kita sadari. Tapi kita tetap bisa memprogramnya melalui pikiran bawah sadar. Lalu apa sih gunanya kita mengetahui 3 jenis pikiran tersebut? Sebenarnya manusia bisa mengatur makrokosmos melalui pikiran bawah sadarnya. Karena ternyata frekuensi dasar bumi itu selaras dengan frekuensi pikiran bawah sadar yang rileks dan tenang, yang bergetar di 4-12 Hz. Dalam hukum fisika, 2 buah materi yang bergetar dalam frekuensi yang sama ini akan saling beresonansi. Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang dianggap gila? Sebenarnya mereka bukan gila beneran, apalagi mengidap skizofrenia atau gangguan mental lainnya. Orang spiritual adalah orang yang kesadarannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang awam, sehingga mereka bisa berpikir melampaui apa yang biasa dipikirkan oleh orang kebanyakan, apalagi orang-orang yang masih bergetar di vibrasi yang rendah. Memang sih dalam spiritual ada yang gila beneran, atau kita sebut mereka itu orang yang halu atau delusi. Dan katanya kalau mental dan kejiwaan manusia itu tidak kuat, mereka bisa mengalami gila betulan selama proses spiritual. Nah, bagaimana sih caranya supaya tidak menjadi gila betulan
pikiran atau halu atau delusi dalam proses spiritual, dan seperti apa sih isi pikiran orang-orang spiritual sehingga mereka kerap dikira gila beneran saking jeniusnya. Kita akan bahas selengkapnya di online kelas bulan ini dengan tema penyakit mental akibat spiritual dan hal gaib. Kita akan bahas detail tentang cara mencegah serta menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan yang sering muncul dari dunia spiritual. Sayangnya kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftarkan diri kalian sekarang juga.